Salam damai sejahtera saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Renungan hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan bacakan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Renungan hari ini kita beri judul kasih itu holistik. Kebanyakan orang ketika berada pada titik penguasa seringkali mencari pengakuan dengan merendahkan atau mengancam orang lain. Dan apabila ada seseorang yang kehadirannya lebih diakui oleh banyak orang serta dianggap berbahaya mengancam kekuasaannya, maka berbagai cara dapat dilakukan untuk menyingkirkan orang tersebut. Intinya, kekuasaan dan hasrat pengakuan itu berbahaya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka mencari celah-celah logika dari hukum Taurat untuk menjatuhkan Yesus dengan pertanyaan, sehingga mereka dapat menyalahkan Yesus. Dan karena hasrat ingin menjatuhkan tersebut membuat mereka menjadi dungu. Bagaimana tidak? Mereka bertanya kepada Yesus tentang hukum mana yang terutama di dalam Taurat. Yesus tentu juga tak mau terjebak pada pertanyaan tersebut yang seakan sedang mengajak untuk memfavoritkan salah satu hukum dari 10 hukum Allah dalam Taurat. Yesus menjawab dengan hikmat bahwa inti utama dari seluruh hukum Taurat ialah kasih. Kasih kepada Tuhan Allah dan sesama manusia. Jawaban Yesus menyadarkan mereka soal sinkronisasi semua hukum dan seluruh hukum Allah itu penting, bukan hierarkis. Mana yang tertinggi, mana yang terendah. Intinya, jika mereka mengasihi Tuhan, seharusnya tercermin dari cara mereka mengasihi sesama. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka mengasihi sesama manusia, sejatinya mereka sedang menyatakan kasih Tuhan. Maka dengan sendirinya jawaban Yesus tersebut menegur sekaligus menampar mereka. Karena pertanyaan yang mereka ajukan sejatinya justru adalah penghinaan terhadap Taurat yang mengajarkan kasih. Renungan hari ini mengajak kita untuk mawas diri. Sebab sangat mungkin bagi kita berbicara atas nama Tuhan dan mencari celah-celah dengan firman Tuhan untuk menghajar dan merendahkan orang lain. Kebutuhan untuk dicintai yang dapat dipuaskan dengan penerimaan dan pengakuan orang lain adalah hal yang normal. Tetapi janganlah hal ini menjadi batu sandungan dan membawa kita kepada hasrat kekuasaan yang toksik. Apalagi membuat kita mengatasnamakan Tuhan untuk berbuat jahat terhadap sesama. Sejatinya, kasih yang Alkitab ajarkan tidak bersifat hierarkis, melainkan holistik dan integratif antara mengasihi Allah, diri sendiri, dan sesama. Mari kita terus belajar mengasihi Allah, diri, dan sesama dengan benar. Amin.